Bapak Ibu, kita sambut Direktur IT dan Marketing PT Milagros Indonesia Maga, Bapak Teddy Darussalam. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Come on, go, go, go! Woo! Woo! Hey! Thank you. Silakan dulu. Waktu saya nggak banyak, ya, tapi kita akan berbicara tentang game changer, ya. Apa yang akan berubah di tahun 2023? Bicara tentang game changer, mungkin ada yang nggak ngerti ya, game changer itu apa sih? Tadi udah berkali-kali disampaikan. Bahwasanya kalau menurut versi saya, game changer itu adalah perubahan yang menyenangkan. Iya kan? Kita lakukan perubahan yang menyenangkan. Karena game itu kan menyenangkan, benar nggak? Perubahan banyak ditakuti sama orang. Nah ini adalah perubahan yang menyenangkan. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sudah siap? Siap ya? Oke. Mana slide-nya? Nah, ini ya, makanya game changer ini mengusung tema futuristik. Futuristik tahu Bapak Ibu? Masa depan, ya kan? Terus kemudian apa? Inspiring, menginspirasi, ya. Terus kemudian apa? Out of the box, ya. Jadi nggak terpikirkan, ya kan? Tidak terpikirkan, adaptif, bisa dilakukan oleh semua orang. Baik, mungkin boleh di next aja. Nah ini dia, setiap individu pasti memiliki momen yang ditandai sebagai apa Bapak Ibu? Momen itu adalah hari ini Bapak Ibu. Momen itu adalah sekarang. Bapak Ibu sudah siap? Bapak Ibu sudah siap? Iya kan? Momen yang Anda rasakan secara personal yang akan membuat Anda, bisa di back dulu? Bisa di back dulu? Momen yang Anda rasakan secara personal, momen yang membuat Anda terus melangkah ke depan. Kita tidak menunggu momen, tapi kita membuat momen. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes. Oke. Baik. Bicara tentang game, ya, ada akhir-akhir ini permainan yang viral, ya kan? Yang itu tadi udah ke next ya. Namanya lato-lato. Yang sana tahu semua lato-lato yang sini. Nah ini ada pengalaman yang menarik tentang lato-lato. Nah ini Pak Juragan ini udah senyum-senyum aja ya ngomongin lato-lato. Nah ada yang bawa lato-lato? Bagus bawa ya. Ada yang bisa main lato-lato? Ada, coba angkat tangan yang bisa main lato-lato. Oh banyak juga ya. Oh enggak, sedikit ya ternyata ya. Jadi yang nggak bisa main lato-lato tenang aja Bapak Ibu. Saya juga sama nggak bisa. Ya kan, saya udah berlatih, belajar berkali-kali. Sampai sekarang masih belum bisa juga. Karena ternyata susah. Ya kan, awalnya saya ditanya sama anak. Ya aku mau dong diajarin lato-lato, udah belajar nggak bisa-bisa. Terus saya coba lagi. Ternyata sakit Bapak Ibu kena ini ya, kena ujung-ujung ini. Ya kan sakit banget. Terus saya akhirnya berpikir, wah kalau saya aja sakit gimana nanti anak saya gitu loh. Nah perubahan yang kita lakukan itu bukan perubahan yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bukan penguasaan yang membuat Anda nanti tersakit-sakit. Ya. Jadi perubahan yang sangat menyenangkan. Nah kemudian saya juga ada pengalaman lucu juga ya. Jadi saya main ke rumah tante saya itu punya anak umurnya kurang lebih 5 tahun. Ya kan? Nah anak saya yang SD kelas 2 itu ngelihat anak yang 5 tahun ini pinter main lato-lato. Tok gitu kan. Terus saya tanya tante saya, tante hebat nih anaknya bisa main lato. Itu belajarnya sampai biru-biru katanya tangannya ya kan. Nah sekarang udah bisa kata dia. Terus abis itu dia ngomong, Cila, namanya kebetulan Cila ya. Cila, main lato-latonya duluan, berisik. Main keluar. Terus saya bilang, tante bukannya sekarang banyak culik. Kan lagi kemarin rame-rame culik ya. Bukannya sekarang banyak culik tante. Oh iya juga ya katanya. Cila, masuk udah jangan main lato-lato terus. Main handphone aja. Nah kan akhirnya Cila ini akhirnya main handphone sama anak saya. Nonton YouTube, nontonnya lato-lato. Nah, jadi tetap aja berisik ya kan. Ya susah ya kan anak zaman sekarang. Nah saking viralnya nih lato-lato ya kan. Banyak meme-meme atau lato-lato yang unik-unik. Ya kan. Lato-lato ini permainan zaman lama ya. Yang kembali
apa namanya viral ya. Efek media sosial. Nah, ini ada lato-lato yang pakai kompor gas gitu ya. Ada lato-lato apalagi banyak ya. Nah ini ya, ini nggak takut gasnya meleduk. Ya kan? Dan masih banyak lagi lah lato-lato yang lain. Nah ini ya, masih banyak lagi. Nah di next aja lah, karena terlalu banyak yang unik-unik. Nah yang lato-lato termahal di dunia, ya kan? Coba di setel nih, tuh, kan? Lato-lato termahal di dunia judulnya. Dan ini juga viral ya Pak Juragan? Viral juga ya. Ini dia. Tuh, ya. Nah ini mah udah biasa, kata Juragan. Ini mah udah biasa, lato-lato mah. Iya kan? Gua ambil lato-lato gua aja. Oh. Emang Juragan punya lato-lato? Punya. Lato-lato gigi. Nih, lo lihat nih lato-lato gue nih. Nih. Ya. Lato-latonya mahal banget. Harganya ratusan juta. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mau nggak bonusnya setiap bulan dapat lato-lato dari Milagros, ya kan? Nyata Bapak Ibu. Ya. Oke, di next saja. Selain lato-lato, ya, ini Bapak Ibu masih ingat nggak? Ini lato-lato kan permainan zaman dulu ya, terus kemudian viral kembali. Nah ini ada lagi permainan-permainan zaman dulu yang mungkin tidak dirasakan atau dimainkan sama anak-anak sekarang. Kayak tadi Pak Wayudi ya, Babe Yudi. Ular tangga udah jarang ya orang anak-anak main ular tangga udah ada di handphone loh Pak sekarang Pak. Ular tangga terus apalagi tuh yang kemarin malah dijadiin jadi apa taruhan-taruhan Ludo ya. Ludo ya udah ada di handphone semua. Gitu dan permainan-permainan yang outdoor seperti ini nggak tahu ini namanya apa congklak ya. Main kelereng udah jarang ya, main kelereng udah nggak ada walaupun sebenarnya kalau kita mau beli kelereng masih ada. Saya sempat beliin anak saya dan bingung dia ini mainnya gimana ya. Saya suruh main sendiri juga dia ya nggak ada temennya kan susah jadi nggak menarik buat dia. Dan apa namanya main karet nih ya biasanya ibu-ibu nih kan ini kebanyakan ibu-ibu nih. Main karet anak-anak sekarang udah nggak ngalamin yang namanya permainan-permainan seperti ini. Anak-anak sekarang itu taunya selebel kan. Mainnya anak kecil, mainnya ML, ya kan? Mobile Legend, ya kan? Mainnya mabar, main bareng. Terus apalagi? Main apalagi? Anak-anak sekarang main apa ya? Ya kalau ditanya biasanya anak kita, kamu mainnya apa aja sih sekarang? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya kan? Bener nggak? Ya? Tapi anak-anak Milagros juga keren-keren Bapak Ibu ya kan. Mainannya memang gak mainan ini. Tapi mainannya ke luar negeri. Anaknya Bu Ayu baru 1 tahun mainnya ke luar negeri. Ya kan. Anaknya Pak David. Ya kan. Anaknya Pak David udah berapa kali Pak ke luar negeri. Udah keliling dunia loh Bapak Ibu ya kan. Ya cuman memang sudah tidak memainkan permainan-permainan ini. Nah selain permainan ternyata Bapak Ibu ada juga yang hilang. Ya kan. Yang biasa kita lakukan di zaman dulu mungkin bisa di next. Ya kan. Ada juga yang hilang. Nah ini masih ingat nggak? Kita dengerin radio, udah jarang ya. Bahkan kayaknya udah nggak ada deh, mungkin di mobil ya dengerin radio kalau lagi di jalan. Terus kemudian nonton TV bareng. Ya udah nggak ada ya. Ngirim surat, ini udah sama sekali mungkin kayaknya orang udah jarang banget ngirim surat. Udah ada email, ada chat dan lain sebagainya. Terus kemudian koleksi majalah dan koran. Saya ingat dulu kalau ngelamar kerja tuh ya pernah dulu ngelamar kerja ya lihatnya di koran. Lihat informasi jual beli rumah, mobil dan sebagainya semuanya lihat di koran ya atau di majalah. Terus kaset nih, Pak Kartono masih koleksi kaset? Masih ya. Sekarang sudah terwakilkan oleh aplikasi-aplikasi yang canggih. Jadi udah nggak ada lagi. Ya kan itu udah hilang. Hilang kenapa? Ya kan? Hilang karena nah ini juga nih koleksi CD, nonton film. Ada yang suka koleksi CD? VCD ya, DVD. Bajakan udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Nah ini kenapa? Kebiasaan-kebiasaan ini perlahan-lahan bahkan mungkin anak-anak milenial sekarang ada coba anak-anak milenial generasi Z angkat tangan mana suaranya? Oh ya, nah, itu teman-teman saya seumuran saya semua halo, hai gitu ya. Gen Z ya. Nah ini boleh di next ya. Ini kenapa sih udah nggak ada ya? Ini karena perkembangan teknologi Bapak Ibu. Ya, perkembangan teknologi. Jadi awalnya masih ingat nggak 2008 muncul BlackBerry, ya kan? Nah, waktu awal kemunculan BlackBerry saya belum beli sampai akhirnya keluar Onyx yang pertama itu baru saya beli. Di situ,
rasanya kok seru banget gitu ya. Kita nggak SMS-an lagi tapi chat dengan dulu masih ingat ya Pak Agus ya. Ada yang hahaha, apalagi macam-macam ya. Mungkin kalau yang belum mungkin anak milenial tuh nggak tahu ya ada BlackBerry. Padahal itu juga baru-baru ya. Di tahun 2008 terjadi perubahan internet ya 3G. Ada You Messenger, Skype dan email. Dan ekstrimnya lagi di tahun 2014 ya kan ada peningkatan teknologi layanan internet ke 4G. Di sanalah mulai berkembang yang namanya aplikasi Bukalapak, OLX ya. Kalau mau jual barang bekas nih gampang, bisa di OLX, di Tokopedia, Marketplace ya. Orang beli-beli apa-apa semuanya di Marketplace. Traveloka, ini ada saya kenangan menarik nih. Jadi dulu sebelum ada Traveloka, kita kalau mau pesan hotel gimana? Ke agen ya. Pesen hotel tuh biasanya kalau saya dulu langsung aja datang ke hotelnya gitu ya. Sengaja datang ke hotel, Mbak ada kamar kosong, terus Mbaknya bilang, kamu nanya, kamu tanya. Enggak ya, belum ada ya zaman itu ya. Zaman itu belum ada. Terus saya pernah ada kejadian menarik nih sama Pak Wahyudi. Ya kan, itu kejadiannya di Tangerang sini. Jadi udah yuk kita nyari hotel aja karena besok harus pagi dan ini udah malam. Nyari hotel datang langsung, kita tanya kamar ada. Ada Mbak, ya silakan dan sebagainya. Begitu masuk ke kamarnya, saya bingung kok ini dalam kamarnya kok kaca semua ya kan. Atasnya kaca cermin ya. Sampingnya kaca, depannya kaca. Ini hotel apa sih? Kata Pak Yudi. Nggak tahu dah, udah tidur aja. Pas saya mau tidur, kelihatan mukanya Pak Yudi di atas ya kan. Ya, kalau sekarang udah nggak ada Bapak Ibu. Sekarang tuh lihat hotel tuh kita udah bisa lihat kamarnya seperti apa, ukurannya berapa besar, ada fasilitas apa aja di kamarnya kita udah bisa lihat semua. Bahkan ketika misalnya di tempat tujuan kita hotelnya sudah penuh, ya mungkin kita nggak kebagian hotel ya. Kalau dulu kita mungkin pada saat penuh nanya ke sini, nanya ke sana, nanya ke sini, keluar masuk hotel, ya kan? Udah kayak pegawai hotel aja kita, ya kan? Terus kemudian adanya Grab, adanya Gojek, ini ngerubah, betul-betul merubah kebiasaan, ya. Baik itu secara sosial maupun secara ekonomi, bisnis, semuanya berubah, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu kan baru-baru ini ada switching ya, layanan TV analog dihilangkan, ya kan? Dirubah jadi digital. Yang TV-nya belum digital harus beli apa? Beli TV lagi? Oh enggak ya? Beli set top box, ya kan? Set top box. Harus beli set top box. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kenapa? Kenapa sih harus di switching TV analog ke digital? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Biar gambarnya lebih jernih Pak. Biar suaranya lebih bagus Pak. Gak ada kresek-kresek, gak ada semutnya ya kan. Ternyata itu salah satu alasannya. Alasan yang kedua adalah 2023 ini sudah dimulai yang namanya teknologi 5G. Kemarin saya ke Jakarta dapat 5G. Terus kemarin saya di daerah Pasteur juga dapat 5G. Saya nggak tahu nanti ketika keluar teknologi 5G, apa perubahan-perubahan apa lagi yang akan terjadi? Apakah nanti presentasi pakai robot, ya kan? Apakah mungkin nanti ngirim barang pakai drone? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Karena yang perubahan-perubahan sebelumnya aja kita nggak tahu nih. Benar nggak? Ya perubahan-perubahan yang sebelumnya aja kita nggak tahu. Jadi apakah Anda siap dengan perubahan yang menyenangkan Bapak Ibu? Ya harus siap ya. Karena next, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kan? Kita harus berubah. Milagros sebetulnya sudah bukan mengendus ya, sudah mencium, sudah melihat sinyal-sinyal ini. Jadi waktu tahun 2018 kita ngeluarin Milagros Apps. Ada yang pernah download Milagros App tahun 2018? Ada ya? Ada tuh, gak banyak juga ya yang nge-download. Nah makanya dihilangin, karena banyak yang gak download, banyak yang belum pakai karena mungkin memang belum siap. Ya kan? Karena memang kita belum siap dengan waktunya memang belum pas, waktunya belum tepat. Terus kemudian ya kan mungkin ini ada previewnya sedikit, boleh di next. Ya, ini Milagros App nih tahun 2018 loh ya ini. Ingat di McD berapa ya? Kita pernah Pak Angga nih yang luncurkan waktu itu ya Milagros App. Oke di next saja ya, karena banyak yang udah lupa. Nah terus kemudian di tahun 2021, ini juga sempat jadi kontroversi, ada mobile counter apps, ya kan? Yang fungsinya adalah untuk menyambut atau menyongsong era digital. Ya kan? Tapi karena memang kita ini kan masih generasi lato-lato ya,
Jadi ya ini tuh akhirnya kita switch off lagi. Ya kan? Tapi kita semua belajar. Kalau kata Pak Mamun kan perubahan itu terjadi tidak lepas dipengaruhi oleh past, present, and future. Ini keren ya, bahasanya Pak Mamun tuh Inggris banget gitu ya. Kalau saya bahasa Indonesiain tidak terlepas dari yang namanya masa lalu. Dari masa lalu kita apa? Belajar, ya kan? Terus kemudian present saat ini. Apa yang kita pelajari dari masa lalu kita lakukan yang lebih baik hari ini. Untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, ini tidak akhirnya kita cut off lagi ya. Terus tahun kemarin McD 8 ya. Milagros Social Commerce. Masih ingat Bapak Ibu ada Pak Hani ya, Tuh Apli menggaungkan bahwasannya kita harus bergerak di social commerce. Akhirnya kita mulai bergerak, Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya, sadar ataupun tidak sadar, mungkin Bapak Ibu kalau ngelihat sosial medianya Milagros itu sudah dikelola secara profesional. Bapak Ibu kalau yang lihat sosial medianya Milagros, sosial medianya bagus apa bagus? Harus bagus ya, Bapak Ibu harus bilang bagus walaupun mungkin jelek, ya kan? Kenapa? Karena ini adalah portofolio Bapak Ibu. Ini adalah wajah perusahaan di dunia digitalnya. Iya kan? Nah cuman masalahnya kita tidak bisa berubah sendirian. Antara perusahaan, manajemen, mitranya dan para leader, kita harus bergandengan tangan. Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Ya, kalau Bapak Ibu setuju, harusnya Bapak Ibu follow, Bapak Ibu mengikuti, Bapak Ibu nge-love semua statusnya, Bapak Ibu membagikan. Bahkan acara ngemil bagus, Bapak Ibu nonton acara ngemil. Acara ngemil bagus gak? Menginspirasi gak? Tapi kenapa yang nonton gak nyampe 1.000 orang? Iya kan? Kemarin acara ngemilnya Pak Aan, bagus gak? Sama Pak David ya, bagus banget. Itu saya juga sampai, keren banget ini Pak Aan ternyata ya, gitu kan. Tapi yang nonton, ya kan, kalau semua orang komitmen, ya kan, di sini semuanya komitmen, mau nonton ngemil. Apakah, saya nggak tahu nih, kenapa nggak nonton ngemil? Apakah teman-teman belum mengikuti Facebooknya Milagros, sehingga nggak tahu? Ataukah mungkin teman-teman nggak ngikutin YouTube-nya Milagros, sehingga tidak tahu atau tidak pernah mengikuti sosial media atau tidak pernah diinformasikan oleh upline-nya, ya kan, sehingga acara ngemilnya jadi sepi. Coba bayangin, kalau acara ngemilnya itu rame, follower sosial medianya banyak, setiap statusnya Milagros ini dikomen banyak orang dengan positif, disukai, di like, di share banyak sekali. Kira-kira teman-teman bangga nggak? Bangga nggak? Untuk itulah kita harus bergandengan tangan, kita harus bekerja sama untuk membangun wajah, ya kan, bisnis kita semua di dunia digital. Mari Bapak Ibu, kita kasih kesempatan Bapak Ibu untuk men-scan, ya kan. Sekarang juga silakan di-scan kalau handphonenya ada kameranya ya. Silakan di-scan atau nanti Bapak Ibu ya langsung nanti di-follow semua. Facebooknya Milagros, officialnya Instagramnya Milagros, TikToknya Milagros, YouTube-nya Milagros, Twitternya Milagros, ya kan. Instagramnya merah, TikToknya merah, YouTube-nya merah, ya, dan Twitternya merah. Bapak Ibu, saya mau tanya, ya kan? Saya ragu, makanya saya kemarin challenge ke Pak Angga, saya pengen, ini game changer kita yang pertama ya. Jadi saya bilang, Pak Angga, saya mau challenge nih mitra-mitra yang besok, Solmila semua yang besok hadir di game changer. Kira-kira nih, saya pengen lihat. Besok saya mau ngemil nih hari Senin sama Pak Adi. Ya, kira-kira Bapak Ibu mau nonton semuanya? Yang mau nonton coba angkat tangannya ke atas. Oke ya, janji ya. Kalau nggak ada gimana nih? Kalau nggak ada yang nonton, ternyata yang angkat tangan nanti cek daftar namanya. Wah nggak ada nih, nggak nonton nih. Gimana nih? Ya kan? Kita apain nih? Ya kan? Nah, saya nggak tahu diapain. Nah, Bapak Ibu selanjutnya. Kenapa kita ngotot kita harus mulai masuk ke digital? Karena ini faktanya Bapak Ibu, ini fakta yang tidak terbantahkan.
pengguna internet di Indonesia itu mencapai berapa? 77% atau 210 juta jiwa masyarakat di Indonesia sudah menggunakan yang namanya internet. Ini kan ini fakta. Yang berikutnya. Ya, pengguna Facebook di Indonesia itu adalah peringkat ketiga tertinggi di dunia. Terus kemudian pengguna TikTok, ya kan, kita ada di peringkat kedua terbesar di dunia. Jadi kalau kita tidak bergerak ke digital, ini sangat sayang banget, ya kan. Terus kemudian Instagram, itu juga kita 4 besar. Dan Twitter, ya kan, itu kita peringkat kelima tertinggi di dunia. Ini fakta Bapak Ibu dari Meta. Ya, terus kemudian yang selanjutnya, ini dia. Indonesia secara berturut-turut, ya kan, tahun 2019, ya juara 1, tahun 2020 juara 1, 2021 juara 1, dan 2022 kemarin juga juara 1. Sebagai apa? Sebagai pengguna internet terlama, pengguna handphone terlama. Tahun 2022 itu rata-rata orang Indonesia menggunakan handphone setiap harinya 5,7 jam. Bayangin tuh, ada kan Pak David kemarin bahas tuh ya di Gemil ya. Kita cuma punya waktu berapa? 24 jam. Oke lah kata Pak David kan, 8 jamnya tidur, 8 jamnya kerja. Lah kalau 5,7 jamnya ini pakai main handphone, ya kan? Bapak Ibu sadar nggak, ya kan? Coba kalau yang pengguna handphone yang bisa dilihat ya, sehari saya pakai handphone berapa lama. Dan yang uniknya lagi, ditanya kan, saya tanya, rata-rata 5,7 jam ini dipakai untuk apa sih? Ternyata dipakai untuk menonton video pendek. Ya, video berdurasi singkat, baik itu di di Reels, ya kan, ataupun TikTok. Ya, jadi kebanyakan orang. Nah, ini kan data, Bapak Ibu. Ini data dan ini adalah fakta, ya. Oke, di next saja. Nah, ini selama tahun 2022. Ini fakta lagi ya. Marketplace naik sebesar 136% dibandingkan tahun 2019. Kenaikan ini mencapai 40 juta USD atau sekitar 720 miliar. Ketika ada COVID, ya kan, perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan kecil semua berlomba-lomba untuk melakukan yang namanya digital. Sekarang mau beli cilok bisa online loh, beli cilok sekarang ya. Gak usah nyari SD di mana, gak usah. Bisa GoFood mungkin ya atau GrabFood gitu ya. Bahkan beli mobil loh. Dulu kalau saya diajarin sama Pak Yudi, beli mobil itu datang ke showroom. Sekarang itu bisa di online. Beli motor, mobil mau apa aja, coba cek. Buka Tokopedia terus mobil BMW seri 7 atau misalnya Alphard atau misalnya Agya mungkin yang baru ya. Ada loh, ada, ya kan? Online, semua udah arahnya ke digital. Nah, next. Transformasi digital wajib dilakukan. Jadi ini kita akhirnya dipaksa ya. Karena semua sudah terlibat di sana. Kita harus berjalan bersama, kita harus lakukan perubahan ini bersama-sama. Ya tentunya secara menyenangkan Bapak Ibu. Ya kan, digital or die. Kalau kata Joy Sulman kan kali or die gitu ya. Sekarang itu digital or die. Kita digital atau kita tewas. Tewas gitu ya. Oke, next. Ya. Jadi game changing moment itu secara digital kita mulai hari ini. Nah, seperti apa sih? Ya kan? Seperti apa sih perubahan digital di Milagros? Tentunya sangat menyenangkan Bapak Ibu, yang simple aja. Kita next. Yang pertama adalah Milagros new website. Website baru, kita rasa ini adalah sebuah hal yang penting. Karena secara tampilan, secara konten itu sudah ketinggalan. Ya, karena
ketika Anda punya mitra masuk ke websitenya Milagros, ini adalah sebuah portofolio. Ini seperti halaman sebuah rumah, ya. Jadi ini harus tampak indah dan menyenangkan, gitu. Sama, kalau misalkan Anda, misalnya kalau di offline kan kantor pusatnya di mana sih Milagros? Di Bandung gitu. Ternyata kantor pusatnya seperti kandang ayam. Berarti kan masa penghasilannya Pak Agus sampai 90 miliar kok kantor pusatnya kayak gini kan gitu ya. Ya kurang lebih begitu ya. Nah ini di digitalnya. Makanya kalau Anda mau lihat ya Anda boleh scan ya. Atau Anda ketik aja www.milagros.co.id itu sudah live. Gimana Bapak Ibu? Bagus? Apa bagus? Bagus ya, disesuaikan ya, lebih simple, lebih sederhana tentunya, lebih komunikatif ya, dan lebih useful ya, dan lebih bergaya, lebih keren, lebih elegan ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah tentu saja kita akan update terus ya, sesuai dengan perkembangannya. Yang selanjutnya adalah, game changer yang selanjutnya adalah, boleh di next Bapak Ibu, sorry. Repeat order ya. Nah ini berkaitan dengan banyaknya mitra ya. Yang kadang kan ada yang suka nitip input RO ya. Ada pelanggan-pelanggan ya. Input RO dia belum bisa input RO dan lain sebagainya. Kita keluarkan ya yang namanya automation. Jadi menu baru. Jadi di website yang baru ini ada menu ini, automation input RO. Anda bisa nabung RO selama paling lama 1 tahun. Misal, kan banyak nih, ya silakan kalau mau tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu kan banyak nih yang suka lupa nginput RO. Ayo siapa? Aku ya. Lupa ya kan? Kadang harus diojok-ojok gini sama upline leadernya. Ayo input RO gitu kan. Iya, nanti bentar lagi. Begitu udah akhir bulan, udah jam 11 malam, loh ini kok lemot atau ini kok kartu RO-nya di mana ya lupa nyimpen. Nah, Bapak Ibu supaya tidak lupa lagi kita siapkan ini ya kan, Anda boleh lihat seperti apa, mungkin bisa ditayangkan videonya ya. Jadi ini adalah input RO yang terjadwal lah ya, automation. Jadi nanti otomatis setiap tanggal yang Anda tentukan nanti Anda bisa lakukan penginputan RO. Ya seperti biasa Anda login dulu ke virtual office tentunya. Ya nanti setelah login ya, wah ini blur ya, itu Pak Gus Purnomo nih sebenarnya. Nah ini input RO, ya ini ada dua, nanti ada dua seperti ini Bapak Ibu. Ini input RO seperti biasa masukin serial sama pin. Terus kemudian yang baru ini, mulai automation. Jadi input serial, pin, ya. Terus kemudian tentukan tanggalnya, buat kapan nih, gitu ya. Buat kapan. Buat misalnya, nanti dia tanggal 1 bulan depan atau tanggal 15 misalnya, ya. Ketika Anda pilih, Anda klik simpan. Ya, setelah simpan otomatis berhasil ya. Anda bisa input lagi beberapa. Anda simpan gitu ya. Anda input lagi beberapa, tanggalnya, bulannya, misalkan ini yang buat bulan 4 deh. Misalnya gitu ya. Jadi nggak bakalan lupa lagi nih. Ini bulan 4 tadi bulan 3, ya simpan ya. Nah, nanti bisa diceknya di sini. Ada perbedaannya nanti di historinya, story repeat order. Nah, ini dia. Itu tandanya dia di input terjadwal. Ya, seperti ini ya. Jadi nggak bakalan lupa lagi. Kalau takut lupa input aja buat setahun. Nanti tahun depan baru input lagi gitu ya. Tapi jangan lupa, kalau peringkatnya naik terus kan nambah nih syarat RO-nya ya. Jangan sampai lupa juga tuh syarat RO. Nah terus kemudian next tadi weekly profit from viral level 1 bonus. Maksudnya gini loh Bapak Ibu, kan ada bonus viral level 1 ya, bonus bulanan. Bonus viral level 1 mulai bulan depan, pertengahan bulan, ya dimulai tanggal 1, pertengahan bulan kita akan rekap harian dan dibayarkan mingguan. Bonus viral level 1 ya. Kan kalau kita nginput 10 BP dapat berapa tuh bonus viral level 1? 30 ribu ya, dapat 30 ribu. Nah 30 ribu itu akan direkap harian. Seperti bonus di plan A, penghitungan bonus plan A. Nanti hari Senin ke transfer gitu ya. Jadi Anda nggak nunda-nunda lagi nih input RO-nya di akhir bulan. Input aja, Senin ditransfer, ya kan? Jangan jual kartunya, plan, saya butuh duit plan. Saya jual ini kartunya plan, saya mau presentasi ke sana, jangan dijual kartunya. Input aja, Senin ditransfer, ya kan?
Oke, next, ini juga kabar baik untuk di bulan depan ya. Di bulan Maret pertengahan kita juga akan ada withdraw harian. Withdraw harian. Jadi kalau misalnya Anda tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak, komisi Anda bisa diambil hari itu. Ya kan? Komisi Anda bisa diambil hari itu. Cuman Bapak Ibu, kita masih ada potongan 5.000. Sekali narik dapat potongan 5.000. Gak apa-apa ya, potongan 5.000. Kalau yang mingguan masih free. Ya yang Senin kalau misalkan, saya nggak mau kena potongan Pak, ya udah tungguin Senin. Tapi misalkan, wah Pak ini saya butuh banget ini. Saya butuh buat operasional, saya butuh buat apa mungkin ya kan. Tiba-tiba ngumpul sama leadernya di restoran. Tiba-tiba, tagihannya kok gede gitu kan. Wah, langsung aja withdraw ya kan, langsung ke transfer otomatis ya. Hari itu juga. Kalau ada bonusnya, ingat ya, kalau ada bonusnya. Kalau nggak ada bonusnya Bapak Ibu nggak bisa di withdraw, maaf ya. Oke, next, yang selanjutnya adalah ke depan kita akan mengeluarkan namanya M+, ya, M+, Milagros Plus gitu ya. Milagros Plus ini adalah untuk meningkatkan performa bisnis Anda tentunya. Sehingga bisnis Anda juga jadi lebih bergengsi. Karena anak sekarang tuh kan nanyanya ya kan orang sekarang ya bukan anak sekarang. Orang sekarang tuh walaupun orang tua, ada aplikasinya nih. Ada aplikasinya nih, hampir semua bisnis punya aplikasi. Apa sih bedanya aplikasi dengan website? Ya nanti Bapak Ibu bisa lihat, mungkin boleh ditampilkan videonya. Ini menyederhanakan ya sehingga Anda nggak usah keluar masuk login ya kan. Dia akan stay ya dan ada notifikasi ya. Misalnya Anda mau setting nih kalau plus out bunyi ting ting gitu kan. Kalau ada pertumbuhan di kirinya pengen ada satu bunyi dia ting ting. Jadi ketika ada ting ting gitu kan, Anda langsung kayaknya harus saya withdraw ini ya kan. Udah bunyi soalnya nih ya kan. Bisa ya, jadi nanti bunyi-bunyi terus handphone Anda. Tapi bunyi-bunyinya itu bukan bunyi-bunyi dari tagihan dari pinjol ya, amit-amit ya. Tapi bunyinya itu bunyi-bunyi yang memang menambah saldo Anda. Ya kan, menambah saldo Anda. Keren apa keren Bapak Ibu? Keren, nah seperti ini nanti Bapak Ibu tampilannya. Nah ini dia seperti biasa nanti di aplikasi Anda login seperti biasa ya. Masukkan user ID, password ya. Nanti di sini juga ada virtual office dan ada pohon jaringan. Genealogi juga ada ya. Kalau yang dulu 2018 belum ada. Nah terus kemudian Anda input RO juga bisa di sini. Ya, lihat history ini input RO yang automation juga nanti ada di sini juga, ya. Seperti itu, jadi ada semua di sini Bapak Ibu. Ada ini yang terbaru web referral, ya. Anda bisa memilih temanya. Nanti kita web referralnya ini multi, banyak tema, banyak banget temanya. Dan kita kerjasama sama yang tadi tuh, yang ngomongnya digital itu siapa Pak Richard? Kita kerjasama sama beliau ya supaya dibikin ini konten-konten digitalnya yang bagus supaya jualan teman-teman di dunia di social commerce-nya tuh keren. Ya kan? Terus ada goal setting. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini punya impian, tapi impian itu butuh komitmen dan konsisten tentunya. Ya kan? Nah, nanti Bapak Ibu bisa set goalnya atau impiannya, tulis, masukin di aplikasinya. Nanti Bapak Ibu akan diingatkan setiap hari oleh aplikasinya. Woi, bonus Anda nih. Baru segini, ayo presentasi lagi. Ayo berbagi lagi, ayo sharing lagi. Ya kan nanti diingetin. Diingetin sama siapa? Bukan sama upline-nya, bukan sama manajemen. Tapi sama impian Anda sendiri. Ya Bapak Ibu. Ya nanti ada seperti ini mungkin tampilannya ya kurang lebih. Nanti di situ ada beberapa kategorinya ya, apakah impian Anda misalkan properti ya atau mungkin dan lain sebagainya. Nah terus kemudian kita juga mengeluarkan ini Bapak Ibu. Ini tuh kayak marketplace sendiri. Milagros itu seakan-akan kayak Tokopedia, punya Tokopedia gitu loh. Ya. Penjualnya adalah mobile counter. Yang mau aja. Kalau dulu kan semua nih. Nah kayak Pak Agus, Pak saya nggak bisa Pak, kalau saya keluar kota nanti yang jaga nggak bisa jualan. Nggak apa-apa kalau yang nggak mau. Jadi ini yang mau aja. Jadi mobil counter yang mau terlibat menjual online. Ya, menjual online di marketplace-nya Milagros e-commerce. Jadi konsepnya gini Bapak Ibu, kalau misalnya Anda punya pelanggan yang jauh dari Anda atau mungkin yang dekat dari Anda, dia nggak akan nyusahin Anda lagi. Anda tinggal suruh buka aja. Di aplikasi ada itu menunya namanya store. Ya.
Di website itu di virtual office-nya ada menu namanya store. Klik aja di situ. Kalau diklik Anda pilih produknya yang mana. Setelah dipilih produknya yang mana, Anda mau ambilnya di mana nih, yang terdekat nih. Ya kan, mobile counter terdekat. Habis itu Anda transfer. Transfernya bukan ke mobile counternya, transfernya ke perusahaan. Ya, transfer ke perusahaan. Barang dikirim bisa melalui ya berbagai macam pilihan. Bisa diambil sendiri, bisa. Misalnya, saya mau ambil sendiri deh, boleh, boleh. Bisa kita kerjasama juga dengan Gojek, Grab, ya kan. Terus ada Tiki, ada JNE, ada semua berbagai macam ekspedisi. Dan akan kita tambah terus. Bahkan kita akan, nanti ke depan kita akan coba masukin juga COD. COD ya, bayar di tempat. Ya. Setelah transaksi berhasil, nanti setelah transaksi berhasil, baru duitnya dikasih ke si mobile counternya. Ini nih, yang tadi nih, dibalikin ya ke mobile counternya. Sehingga ini harapan kita adalah membuat orang lebih trust. Satu ya, karena mungkin bisa jadi kalau orangnya datang langsung ke mobile counter, Bapak dari mana? Jaringannya siapa? Mending ikut saya. Pakai nama istri aja, gitu kan. Ada, ya kan? Ya kan kita belajar dari masa lalu ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Kita perbaiki di saat ini. Sehingga itu tidak terjadi. Tidak ada komunikasi antara mobile counter dengan si pembeli. Mirip si pembeli itu beli di marketplace. Kenapa kita bikin ini seperti marketplace? Kadang orang itu kan trust ya. Kadang misalnya mitranya Pak Kartono lah misalnya. Ya udah Pak, transfer aja nanti saya kirim barangnya. Saya sih pengen transfer ya, tapi ntar gimana kalau udah transfer barangnya nggak datang? Kan gitu ya. Nah, ini juga memangkas itu ya, meningkatkan trust orang untuk belanja di digital. Dan yang menarik adalah ini Bapak Ibu. Boleh ditayangkan, dibalikin lagi. Nah ini our premium product ya. Ini adalah yang tadi. Ini adalah web referral. Web referral, apa sih web referral? Web referral itu adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya, nanti biar saya bikin Bapak Ibu bingung dulu ya. Ini semacam landing page Bapak Ibu ya. Landing page, di mana landing page ini udah sangat canggih banget. Saya katakan udah sangat canggih banget. Landing page punyanya orang lain, itu dia terkoneksi dengan apa? Dengan WA, dengan apa lagi? Dengan email. Kalau ada orang ngeklik, nanti WA-nya bunyi, saya mau tanya-tanya dong, saya mau beli produk, ya udah beli produk dia layanin. Anda kasih barangnya, dia suruh transfer ke Anda ya. Nah, itu landing page yang pada umumnya. Landing page yang ini Bapak Ibu, ya kan? Dia terkoneksi dengan online store yang tadi. Contoh, Pak Andi Bawono misalnya, meng-create link, membuat link, ya. Tadi kan ada menunya ya, membuat link, pilih tema. Temanya nanti beraneka ragam. Bapak Ibu mau promosi di digital. Misalnya promosi bisnis, nanti ada tema bisnis. Promosi yang semuanya, bisnisnya ada, produknya ada, ya kan? Atau promosi yang item produk, misalnya saya cuma mau promosi MDW atau Prodeslim atau Ricolagen. Per item produk pilih temanya, nanti keluar linknya Anda copy. Ya kan? Anda misalkan bikin konten atau bikin status lah, alhamdulillah lagi ada di McD Game Changer. Nah, terus kalau Anda mau ikut Milagros silahkan klik di bawah, link di bawah ini. Ketika dia klik link itu, terus dia belanja produk, uangnya ditransfer ke perusahaan, produknya dikirim oleh mobile counter, ya kan? Aplikasi Anda bunyi, ting, Anda dapat mitra baru. Jadi ini adalah sebuah fasilitas Bapak Ibu. Ini boleh dikatakan seperti affiliate. Anda tidak usah ya terlalu fokus ke sini. Anda tetap lakukan hal seperti biasanya. Presentasi, home sharing, tetap lakukan Bapak Ibu. Tetap lakukan, ya kan? Bikin pertemuan, training, tetap lakukan seperti kebiasaan Anda saja. Anda cukup butuh waktu 5 menit saja. Luangkan waktu 5 menit untuk apa? Untuk posting. Tadi udah diajarin ya cara bikin konten-kontennya ya. Atau kalau Anda orang kerja, kalau memang Anda di Milagros ini Anda memang kerja, Anda bikin home sharing kan itu juga konten. Benar nggak? Kayak Pak Agus misalkan keluar kota, moto mobil aja diisi nih.
80 dus, itu juga konten. Anda bikin training, itu juga konten. Semuanya konten. Kalau orang kerja tuh kontennya banyak. Jadi nggak harus kayak tadi Pak Saputra misalnya ya, bikin konten tuh, oh harus begini. Bikin konten aja. Nanti karena ini ya landing page-nya punya kita sendiri, nanti kita lihat dari semua mitra yang hadir di sini, kalau semuanya bikin konten, terus menyertakan link, ya nanti kita lihat link yang mana, konten yang seperti apa yang paling banyak diklik sama orang. Nanti kita kasih tahu yang lain, konten yang ini banyak diklik loh sama orang. Ayo semuanya samain kontennya. Jadi banyak gak mitranya nanti? Banyak. Ya. Nah ini, kalau Anda ketemu mitra yang seperti ini, kalau di sini kan gak ada ya, udah pasti gak ada. Pemalu, tidak punya banyak waktu. Apalagi, tidak pede ngomong di depan banyak orang. Sekarang jalanin Milagros gampang Bapak Ibu. Posting, kasih link, kalau ada yang beli, Anda dapat mitra baru. Oke ya. That's so simple, sesimpel itu. Anda nggak usah ngurusin pengiriman barang, Anda nggak usah ngurusin mana KTP-nya atau apa. Nanti orang yang belinya yang ngisi sendiri. Ya kan? Orang yang belinya ngisi sendiri pada saat dia mau beli produk. Di Milagros Store tadi ya, berdasarkan link Anda. Dan pasti kalau dia ngeklik link itu, dan itu link Anda, maka sponsornya adalah Anda. Ya, jadi semudah itu. Mana ini Gen Z? Mana yang biasa online? Siap. Tadi saya udah bilang, udah tanya-tanya sama Mas Putra ya. Mas Putra kalau ini 5 ballroom muat berapa? 10.000 katanya. Saya bilang, wah kayaknya bisa deh mungkin Milagros X ya, Milagros 10 ya. Kita kayaknya pakai 5 ballroom. Nah next, ini udah habis ya. Nah ini ada affiliate, tadi ya affiliate. Boleh diulang sedikit aja affiliate. Nah Bapak Ibu tahu nggak, ini ada fakta ya. Bisnis yang paling trending di tahun 2021 sampai dengan 2022 adalah affiliate marketing. Ini data loh ya, di Indonesia ya. Bisnis affiliate, apa sih affiliate marketing? Adalah jualin barang orang. Jualin barang orang, misalnya ada marketplace nih, sebutlah namanya misalnya Shopee. Aku mau jualin produknya Shopee dong. Aku bikin kontennya terus aku iklanin, kayak tadi di ads, terus kemudian kasih link, kalau ngeklik dia dapat duit, dapat komisi. Itu single level Bapak Ibu. Single level. Dia nggak bisa ngerekrut affiliate lagi. Makanya dia nggak, bisnis apa lu? Ya bisnis gini deh, gini, nggak akan ngomong. Karena nggak ada bonusnya juga. Mungkin kalau ke saudaranya dia ngomong ya kan, kalau ke temannya dia ngomong. Tapi di Milagros itu sama, hanya menyebarkan link. Tapi orang yang dapat link itu terus beli, Anda bisa follow up. Jalanin Milagros sekarang bisa hanya dengan berbagi link aja. Boleh di WA Group, boleh. Nggak punya Facebook Pak, Instagram, WA Group pasti punya lah. Ya kan? Saya ini seleb WA Bapak Ibu. Kalau Pak Agus kan seleb. Juragan nih seleb semuanya ya, TikTok, Instagram, ya kan, YouTuber juga. Kalau saya seleb WA, grup WA saya banyak. Sama istri saya aja saya bikin grup berdua. Persiapan Pak Gus. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih challenge buat Bapak Ibu. Challenge-nya seperti ini. Kan Bapak Ibu tahu ya pasti hukum Pareto. Tahu ya? Sama lah kalau misalkan kita datang ke mall. Tidak semuanya orang yang datang ke satu toko itu semuanya beli, benar nggak? Ya kan? Ya, biasanya dari 10 orang 2. Sama seperti misalkan di Milagros. Tidak semuanya yang kita presentasi semuanya join. Bayangkan Bapak Ibu. Anggap aja kita hukum Paretonya 10% aja. Ini Pak Dede nih yang sering ngomongin hukum Pareto ya. Anggap aja misalkan 10%. Bapak Ibu posting setiap hari. Kira-kira di hari ke-30, kira-kira kalau ada temennya ya di medsos ya, kalau nggak ada ya Anda jangan berharap lah ya kan. Ada yang mau beli, karena nggak ada temennya, siapa yang mau lihat postingan Anda kan. Jadi Anda create dulu teman, tapi cuman kalau saya lihat teman-teman di sini rata-rata punya, di Facebook aja ya, punya teman rata-rata 2.000 sampai 4.000 temennya. Dan teman bersamanya, contoh lah saya sama Pak Agus teman bersamanya nggak nyampe 300, 400. Dan saya lihat juga yang lain-lain kita sudah analisa ya, rata-rata teman bersamanya 200. Berarti kan sisanya berbeda. Mau nggak saya challenge Bapak Ibu? Mulai hari ini, Bapak Ibu posting, kasih link selama 30 hari.
Setiap hari Bapak Ibu posting, kasih link, posting, kasih link. Kan tidak menghabiskan waktu seperti biasanya ya. Tidak waktu Bapak Ibu tetap presentasi, pertemuan dan sebagainya. Nah cuman Bapak Ibu kasih tahu nanti pada saat presentasi, pada saat kumpul. Kumpulkan semua pasukan, ya kan? Kumpulkan semua Solmila. Ayo kita pertemuan di offline Bapak Ibu. Sekarang ada yang baru di Milagros. Apa itu? Milagros Affiliate, ya kan? Milagros Affiliate. Apa? Kerjanya cuman posting setiap hari 1 kali, ya kan? Kalau diposting selama 30 hari minimal Anda dapatlah 3. Ya kan? Terus dia belum ada temennya. Gimana kalau belum ada temennya? Ya udah kumpulin teman kamu terus saya kasih tahu. Gampang nggak jalaninnya nih? Cuman posting setiap hari 1 bulan minimal dapat 3. Dapat 3 nih. Nah, tinggal nanti diduplikasi, di follow up. Ya kalau dapat 3 diduplikasikan, ya kan orang yang baru join itu terus kita kasih tahu. Kira-kira gampang apa gampang? Cuman posting link doang. Link, konten kasih link. Konten kasih link. Kalau diduplikasikan maka di bulan kedua akan ada 12 mitra. Ini Bapak Ibu pasti udah pada encer lah hitung-hitungan gini. Di bulan ke-10 kira-kira ada berapa? Oke, next. Bapak Ibu, bagaimana rasanya jika 1.000 orang di sini, lebih dari 1.000 orang ya ini ya, nggak aja 1.000 lah yang nge-mention. 1.000 orang di sini secara bersama-sama mulai hari ini posting, kasih link. Kira-kira di 30 hari ke depan, kira-kira ada berapa Bapak Ibu mitra baru? Ya kan, di bulan kedua aja, ya kan, ini sudah ada 12.000 mitra baru. Kira-kira di bulan ke-10 ada berapa mitra baru? Yang penting Bapak Ibu komitmen. Siap komitmen Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya ini bisa memfasilitasi Bapak Ibu ya, kita bergeser ke digital tanpa sakit-sakit ya, tapi kita pelan-pelan. Pelan-pelan dan sebetulnya masih banyak lagi. Ini adalah Milagros versi 1. Dan semuanya tentu saja untuk yang Milagros Store dan web referral ya untuk affiliate-nya Anda sudah bisa akses di virtual office Anda melalui website Anda ya. Jadi Anda silakan buat linknya, nanti Anda silakan linknya, temanya belum banyak tapi pelan-pelan nanti kita bangun ya. Jadi tadi saya bilang kita harus bergandengan tangan, harus bersama-sama ya membangun ini semua. Oke. Lanjut. Ini Bapak Ibu sudah pasti dengar semua. Kita tidak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa merubah arah layar. Itu dulu Bapak Ibu. Yang kita lakukan sekarang bukan merubah arah layar, tapi kita menambahkan mesin. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh lagi oleh angin Bapak Ibu. Jadi Milagros Game Changer ini adalah masa depan. Ya, Milagros, aplikasi Milagros, affiliate Milagros ini ya adalah sebuah fasilitas, adalah sebuah engine. Terima kasih Bapak Ibu, cukup dari saya sekian, saya panggilkan Terima kasih direksi Bapak. Yang lain untuk mungkin membantu saya ya, untuk kita sekalian kita kasih simbol. Mari kita sambut masa depan. Oke.
sekarang kita beranjak ke sesi berikutnya. Kami selaku manajemen dari PT Milagros Indonesia Megah mengucapkan selamat datang masa depan. Sehingga Milagros bisa jadi engine untuk memperoleh uang bagi Anda semua. Terima kasih Bapak Ibu.